Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua bantuin, waduh, yang mau bantuin gua bayar cicilan laptop bisa banget lah baca di deskripsi. Siapa tahu ada rezeki lebih. Dan yang lainnya juga nggak apa-apa, nggak bantu bayar nggak apa-apa, tapi setidaknya bantu komen dan juga like aja biar videonya bisa lancar terus. Dan yang lainnya gue juga mau ngasih tahu kalau ada rekapan yang 5 jam di channel Simpan Jack. Iya, itu ada rekapan, gue taruh di situ aja biar nggak ganggu yang di sini. Di sini bakal gue upload terus. Nanti setelah 2 bulan gue rekap, gue taruh di Simpan Jack. Udah itu aja untuk yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shelang. Dan ini masih translate Cina, oke? Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang pada akhirnya dia pun tahu apa penyebab dari Nona Xuen dia sakit. Dan ternyata itu disebabkan oleh racun yang berasal dari parasit yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lainnya untuk Raja Qian saat ini dia nggak sabar. Dia nggak sabar dengan hasil vaksin yang telah diberikan oleh Shelang. Dan dia langsung mengambil beberapa orang, lebih tepatnya 50 orang dari mereka yang sebelumnya telah divaksin di gelombang pertama untuk dapat diuji, dites dan dimasukkan ke dalam bangsal yang penuh dengan orang-orang yang penuh dengan sakit cacar. Dan ternyata setelah pengujian selama 5 hari sesuai dengan perintah dari raja, di sini dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau ternyata dari orang-orang yang telah dikirimkan oleh raja ternyata tidak ada satupun yang kembali terkena cacar. Dan hal itu pun membuktikan kalau vaksin yang telah diberikan oleh Shelang ternyata teruji top Marco top. Dan tentunya hal itu membuat raja dia pun sungguh sangat senang. Dan itu membuat reputasi dari kuil suci yang telah dibangun oleh Shelang semakin melebar. Hingga membuat kini ribuan orang pun datang untuk mendapatkan vaksinasi setiap harinya. Dan itu membuat mereka semua mulai antri panjang. Yang membuat Shelang dia pun sungguh sangat senang karena dia kini bisa menjadi dewa untuk kerajaan Qian. Namun di sini untuk Shelang karena dia udah teruji sukses, dia tidak ingin orang-orang ini mendapatkan vaksinasi begitu aja. Dan mereka harus, jika ingin bergabung dan juga mendapatkan vaksin, maka mereka harus menjadi pengikut dari kuil suci. Ucap dari Shelang. Dan mereka juga harus berlutut di luar sana. Jika mereka ingin divaksin, maka mereka harus menunjukkan ketulusannya. Dan benar saja, kini orang-orang dari kerajaan Qian mulai banyak yang berlutut untuk bergabung dengan kuil suci. Karena kuil suci menjanjikan kesehatan dari wabah cacar. Tidak dengan kuil gantung yang cuman omon-omon doang. Sedangkan untuk kuil suci benar membuat sebuah terobosan untuk membantu rakyat Qian. Dan di sini untuk Shelang ternyata dia nggak lagi melakukan sebuah vaksinasi sendiri. Dia kini dibantu oleh orang-orang dari kerajaan Jin. Keluarga Jin maksudnya. Dan di sini dengan jumlah pasukan keluarga Jin yang ada sekitar puluhan, cukuplah bagi mereka untuk dapat melakukan sebuah vaksinasi ribuan jumlahnya dalam waktu 1 hari. Dan itu benar-benar cukup lumayan lah untuk dapat menghemat waktu. Sedangkan untuk Shelang dia tidak lagi melakukan sebuah vaksinasi, tapi dia kini fokus untuk dapat melakukan sebuah percobaan untuk dapat membantu Nona Xuen. Karena saat ini Nona Xuen kondisinya semakin melemah akibat dari virus cacarnya juga udah mulai lemah. Dan itu membuat Nona Xuen semakin lemah. Dan untuk Shelang dia pun terus melakukan sebuah percobaan. Nggak terhitung berapa ribu kali Shelang melakukan sebuah percobaan untuk menemukan solusi dari Nona Xuen. Walaupun dia udah tahu sumber penyakitnya dari apa, tapi tentunya harus mencari penyembuhnya, penawarnya. Dan pada akhirnya Shelang dia pun memiliki sebuah cara untuk mengambil sampel dari Dumi. Karena Dumi memang memiliki tubuh spesial, dia memiliki garis keturunan spesial. Dan Shelang dia pun mengambil sampel dari Dumi dan mengekstraknya dan mengambil bagian plasmanya saja. Dan itu membuat Shelang dia pun yakin dengan plasma spesial yang dimiliki oleh Dumi, maka ini pasti dapat menjadi penawar untuk Nona Xuen. Ya, untuk Nona Xuen. Dan di sini Shelang setelah dia mengambil sampel dan juga plasma milik Dumi, di sini Shelang dia pun sungguh sangat senang. Tapi ketika mereka sedang berbicara di sini, Shelang dia pun mendengar ada suara gemuruh yang sangat amat besar hingga membuat Shelang dia pun ternotis dan dia memutuskan untuk melihat langit karena memang gemuruhnya sungguh sangat amat luar biasa. Dan ketika dia melihat ke arah langit, dia pun tahu kalau sepertinya badai besar akan segera datang. Dan aku khawatir kalau semua akan berjalan dengan lancar, ucap dari Shelang. Tapi ketika Shelang sedang memperhatikan langit, dia pun mendapatkan kunjungan dari botak-botak ini, di mana mereka datang untuk memberikan sebuah peringatan terakhir kepada Shelang untuk segera menghancurkan kuil miliknya.
Jika tidak, maka Shelang akan membayar konsekuensi yang sangat amat mahal. Karena malam ini mereka akan menyelesaikan ini semua, termasuk Shelang di dalamnya, jika Shelang tidak mau menuruti permintaan dari mereka yang terakhir kalinya. Namun untuk Shelang, kagak peduli. Dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia justru meminta kepada botak-botak ini untuk nanti malam aja datang ke tempat ini. Karena di sini Shelang, dia memutuskan untuk dapat melawan, dan untuk botak ya udah terserahlah, dia pun pergi dan dia akan kembali nanti malam. Dan untuk Shelang, dia juga mengatakan kepada Dumi kalau sepertinya malam ini akan benar-benar sangat meriah. Dia pun mengatakan mungkin saja malam ini juga sungai akan berubah menjadi merah. Dan itu membuat Shelang, dia pun juga mengatakan kepada Dumi untuk kembali ke istrinya dan katakan selamat tinggal dan juga perpisahan, karena kita akan kembali pulang besok, ucap dari Shelang. Dan untuk Dumi, dia pun terlihat santai saja. Dia terlihat cukup tenang hingga membuat Shelang dia pun bingung kenapa Dumi kok tenang banget ya. Padahal Dumi ada di garis depan loh nanti. Waduh, pikir dari Shelang. Dan setelahnya, kini Shelang dia pun kembali masuk ke dalam kuil. Dan di sini dia meminta kepada Nona Feng untuk dapat membantu dirinya membersihkan tubuh dari Nona Shuein. Waduh. Dan kini beberapa saat kemudian setelah persiapan telah selesai, di sini Shelang sembari dia membersihkan tubuh Nona Shuein, di sini dia pun berkata dan juga bertanya kepada Nona Feng, apakah Nona Feng udah iciklik dengan Shishan? Namun sayangnya Nona Feng dia pun mengatakan belum, dia masih perawan. Waduh, masih disegel toh, ucap dari Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau Nona Feng, kau berasal dari keluarga yang kaya dan aku pikir kau harus sedikit berhati-hati karena Shishan dia berasal dari keluarga yang miskin dan mungkin saja dia mendekati dirimu karena dia ingin uang yang keluargamu miliki. Dia mungkin aja terinspirasi dari diriku karena aku hidup mewah di bawah ketiak dari istriku, ucap dari Shelang yang membuat Nona Feng tentunya dia pun kesal. Namun di sini Shelang dia pun kembali mengatakan sesuatu yang dapat didengar oleh Shishan, di mana Shelang dia pun mengatakan kepada Nona Feng untuk mencoba iciklik sama Shishan selama mereka masih memiliki waktu selama kurang dari beberapa jam lagi. Karena mungkin aja jika mereka nggak melakukannya sekarang, mereka nggak memiliki kesempatan untuk dapat melakukannya di masa depan, ucap dari Shelang. Karena ya kita mau bagaimanapun punya 100 pasukan, sedangkan mereka mungkin aja akan mengirim 1000 atau 2000 pasukan. Dan tentunya jika kalian tidak melakukannya sekarang, terlambat, nggak kesempatan, nggak kesampaian, ucap dari Shelang yang tentunya membuat Nona Feng dia pun kesal dengan Shelang. Tapi di sini Nona Feng dia pun yakin kalau mereka semua pasti akan selamat karena Shelang telah berkata seperti itu, yang membuat Shelang iri. Tahu dari mana kita akan selamat? Hei, kau tahu kan, kita cuma ada kurang dari 100, mereka ada 2000. Lah, apakah satu orang harus bisa mengalahkan lebih dari 100? Nggak mungkin, ucap dari Shelang. Tapi di sini Shelang juga mengatakan kalau sejatinya, meskipun aku tidak bisa menang, tapi aku punya cara untuk menang. Aku harus pergi besok, jadi aku harus menyingkirkan mereka semua malam ini. Dan aku akan memberikan sebuah kesan yang tidak akan pernah terlupakan oleh Raja Qian dan juga para menteri-menterinya. Dan sekarang, bahkan aku juga telah memilih hari yang tepat untuk ini semua. Lantas dengan semua persiapan yang telah aku berikan, bagaimana mungkin aku bisa kalah, ucap dari Shelang yang tiba-tiba aja dia merubah nada bicaranya. Dan setelahnya kini Shelang dia pun kembali mengenakan pakaian Nona Shuein dan dia akan memindahkan Nona Shuein ke tempat yang lebih aman. Tapi ketika dia mengangkatnya, waduh, pinggangnya rebuk, waduh, encok. Namun di sisi lainnya, di ruangan tertutup saat ini ternyata Raja Qian dia mendapatkan kunjungan dari perwakilan keluarga Su dan juga Master Quill. Di sini Raja Qian dia telah mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Shelang dia menggunakan cacar sapi untuk dapat melakukan sebuah vaksinasi. Dan ketika berita itu dibenarkan oleh putra mahkota dan telah mengetahui metode apa yang digunakan oleh Shelang, membuat Raja Qian dia pun mengatakan kalau sejatinya Shelang telah menemukan sebuah metode yang luar biasa dan dia telah menyelamatkan hidupku. Dan tentunya dia juga telah menyelamatkan banyak sekali orang di kerajaan Qian. Dan jika bukan karena keluarga Su, tentunya aku enggan untuk dapat menyingkirkan Shelang, ucap dari Raja Qian di hadapan perwakilan dari keluarga Su, yang membuat orang tua ini, perwakilan keluarga Su, dia pun tahu kalau Raja Qian hanya ingin minta uang lebih banyak dari yang sebelumnya mereka setorkan. Namun di sini permaisuri KW ataupun ya istri keduanya, dia mengucapkan selamat kepada Raja Qian karena
akan menjadi seorang dewa karena dia juga sekarang telah mendapatkan formula vaksin cacar dan dia akan menjadi dewa. Namun di sini untuk Raja Qian dia juga bertanya kepada putra mahkota berapa banyak orang yang telah divaksin oleh Xie Lang. Dan ketika mendapatkan kabar kalau orang yang telah divaksin oleh Xie Lang cukup banyak, ada puluhan ribu, tapi ada ratusan ribu yang belum, membuat Raja Qian dia pun tertawa. Dan ini membuatnya pun sungguh sangat senang karena dia bisa menyelamatkan ratusan ribu orang lainnya lagi. Dan itu akan membuat dirinya lebih menjadi dewa dan dia juga tentunya tidak akan mungkin mau memberikannya begitu saja karena ini semua akan menghasilkan sejumlah uang yang banyak. Dalam arti lain dia akan menarik tarif untuk setiap vaksin untuk rakyatnya sendiri. Dan di sini untuk Master Quill dia juga meminta bagian di mana dia mengatakan kalau akhir-akhir ini Quill mereka juga kehilangan persembahan jadi minta bagian. Sedangkan untuk perwakilan keluarga Ashu justru malah mereka yang membayar karena mereka ingin bagian atas dari Xie Lang, ucap dari orang tua itu. Dan untuk di sini Raja Qian dia pun paham dengan itu semua. Dan di sini Raja Qian dia juga bertanya kepada Master Quill apakah dia hanya akan mengirimkan 1000 orang aja. Apakah itu cukup? Dan di sini dia juga menyarankan agar jika saja kurang orang maka dia siap untuk dapat membantu mengirimkan pasukannya yang lainnya pula. Tapi yang botak-botak aja seolah-olah ini semua adalah ulah dari kuil gantung, seolah-olah raja dan juga kerajaan Qian tidak akan ikut campur urusan dari Xie Lang dan juga kuil gantung. Dan hal itu pun membuat di sini Master Quill dia pun awalnya merasa kalau nggak perlu juga karena dia yakin dengan 1000 pasukan aja itu udah lebih dari cukup karena jumlah dari pasukan yang dimiliki oleh Xie Lang nggak banyak. Tapi karena memang Raja Qian ingin membantu maka dia akan menerimanya. Ya dari orang tua itu. Dan benar saja kini orang tua ini dia pun langsung kembali pulang kembali ke kuilnya dan dia langsung menyiapkan pasukannya untuk segera melakukan jihad menyerang kuil suci yang dimiliki oleh Xie Lang. Sedangkan di sisi lainnya di ruang isolasi saat ini, Dumi dia pun melaporkan kepada istrinya kalau dia harus segera pergi dan dia akan mengucapkan selamat tinggal. Dan tentunya mendapatkan informasi itu membuat di sini Aluna dia pun kaget dong kenapa Dumi kok pergi. Dan dia meminta kepada Dumi untuk tidak pergi. Dia nggak boleh pergi karena Dumi adalah suaminya. Namun di sini untuk Dumi dia pun tetap harus pergi karena dia telah diminta oleh Xie Lang untuk pergi. Di sini mendengar itu semua membuat Aluna dia pun panik dan dia pun memberikan sebuah pilihan kepada Dumi mau ikut dirinya atau ikut Xie Lang. Dan itu membuat Dumi jadi bingung lah harus milih yang mana. Dia nggak menyangka kalau ada sebuah pertanyaan, tapi tetap Dumi hatinya lebih kepada Xie Lang dan dia tetap akan pergi bersama dengan Xie Lang. Yang tentunya hal itu membuat Putri Aluna dia pun kaget, dia pun kesal dengan suaminya. Tapi nggak bisa apa-apa karena memang saat ini Dumi tetap dia akan pergi. Namun karena udah malam di sini Putri Aluna dia pun meminta kepada Dumi untuk tunggu, jangan pergi sekarang. Ini udah malam, lagi pula mau hujan. Tapi di sini untuk Dumi enggak, dia tetap harus pergi. Dia harus pergi malam ini juga karena dia akan menghadapi musuh yang banyak. Sebentar lagi ada sebuah pelisihan besar, ucap dari Dumi yang membuat Putri Aluna dia pun kaget. Apakah kalian akan perang lawan siapa? Ucap dari Putri Aluna. Namun untuk Dumi dia nggak tahu akan berhadapan dengan siapa. Tapi dia terus mengikuti permintaan dari Xie Lang. Dia tetap akan melawan. Yang membuat Putri Aluna dia pun berpikir apakah jangan-jangan mereka akan menghadapi ayah, ucap dari Putri Aluna. Hingga membuat Putri Aluna dia pun langsung pergi menemui bapaknya. Dan bentar saja di ruang khusus, ruang rahasia dia pun dapat menemui bapaknya dan juga orang-orang dari keluarga yang membuatnya pun sadar kalau ada yang gak beres. Dan di sini untuk Putri Aluna dia pun bertanya apa dan siapa yang ingin menyingkirkan Xie Lang, ucap dari Putri Aluna. Dan di sini untuk Raja Qian dia pun mengatakan untuk tidak perlu ikut campur dan tidak perlu ikut-ikutan. Namun untuk Permaisuri KW dia pun mengatakan kalau Xie Lang telah menyinggung kuil gantung karena dia telah membangun kuil suci. Jadi kuil gantung ingin menyingkirkan Xie Lang. Namun mendengar Putri Aluna yang sepertinya ada di pihak dari Xie Lang membuat adiknya putra mahkota dia pun meminta kepada kakaknya untuk tidak ikut campur, jangan ikut-ikutan. Tapi untuk Putri Aluna nggak peduli dengan itu semua dan dia pun mengatakan kalau Xie Lang telah menyelamatkan hidupnya, telah menyelamatkan hidup raja dan juga telah menyelamatkan banyak orang di kerajaan Qian dan mereka harus membantu Xie Lang, ucap dari Putri Aluna. Tapi untuk raja
Dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau orang-orang dari kerajaan Qian hanya akan mencari balas dendam, bukan berterima kasih. Ujar dari raja. Dan di sini Putri Aluna dia pun bertanya lantas bagaimana dengan suaminya Dumi. Tapi ternyata permaisuri dia pun mengatakan kalau Dumi hanyalah orang yang akalnya pendek, sumbunya terlalu pendek, jadi nggak layak untuk Putri Aluna, dan mereka akan menyingkirkan Dumi juga, yang membuat Putri Aluna dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata selama ini dia bukan menghadapi manusia, tapi dia menghadapi para serigala. Ucap dari Putri Aluna yang membuat apakah Putri Aluna akan ada di pihak dari Shenlang, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.